وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رحب السنة فليسلم صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, wabil khusus keluarga besar Shahibul Bait, Shahibul Hajat, yaitu Bapak Sabeni dan Ibu Dalila beserta keluarga besarnya, dan yang sama-sama kita hormati keluarga besar calon besan, yaitu Bapak Zainal Arafat almarhum dan Ibu Soimah, dan yang kita hormati pula dan kita cintai ananda kita yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu saudari Lupiah Indonesia binti Bapak Sabeni dengan seorang lelaki pujaan, yaitu Muhammad Fajar Dwi Rianto bin Zainal Arafat almarhum. Kita ucapkan di hari ini, di hari Jumat, di hari Saidul Ayam yang penuh keberkahan, di tanggal 18 April 21 Syawal, kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di kediaman Bapak Sabeni dalam rangka untuk menyaksikan jalannya akad nikah antara Ananda Lupiah Indonesia dengan Muhammad Fajar Dwi Rianto. Akad nikah yang akan direncanakan sesuai jam, yaitu jam 9.00. Insya Allah kita akan melangsungkan jalannya pernikahan, dan nanti sebelum akad nikah akan ada bacaan khutbatul nikah dan pada Shahibul Bait, dan wabil khusus untuk orang tua daripada Muhammad Fajar Dwi Rianto, yaitu almarhum Bapak Zainal Arafat binti Legania. Kita ikuti acara selanjutnya, serah terima, yang insya Allah serah terima ini yang akan disampaikan yang mewakili daripada keluarga Bapak Zainal Arafat almarhum. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Sabeni dan Ibu Dalila, yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Zainal Arafat dan Ibu Soimah serta Bapak Darmuzi serta rombongan dari Kebumen, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ketua RT dan RW di lingkungan ini. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah, di hari Jumat yang penuh keberkahan, alhamdulillah kita dapat bertemu, bermuajahah, bersilaturahmi di kediaman Bapak Sabeni dalam rangka Walimatul Aqs Ananda Lupiah Indonesia dengan Ananda Muhammad Fajar Dwi Rianto, yang mudah-mudahan kedua mempelai nanti diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat keliling salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia yang dimuliakan, yang penuh kemuliaan. Mudah-mudahan
tentulah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya yang tetap konsisten dalam menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kelak dia berakhir, kita nanti akan mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah saya mewakili keluarga besar dari almarhum Bapak Zainal Arafat dan Ibu Soimah serta Bapak Darmoji. Kami datang jauh-jauh dari Kebumen. Mohon izin Pak, alhamdulillah kami diterima dengan baik, dengan penuh kekeluargaan. Alhamdulillah, dengan walaupun kita sama-sama ini cuma kita memang ada adat yang berbeda, mohon maaf Pak sebesar-besarnya. Dan tentunya kedatangan kami beserta rombongan di sini tak lain dan tak bukan seperti beberapa bulan yang lalu yang pernah kita sampaikan pada saat lamaran, bahwa alhamdulillah pada hari ini Bapak dan keluarga sudah menyiapkannya dengan rapi. Alhamdulillah, kami sekali lagi atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya tujuan kami beserta rombongan ingin menyerahkan Mas Fajar kepada Bapak Sabeni untuk dinikahkan dengan gadis pujaannya bernama Lufia Indonesia, yang insya Allah nanti setelah nikah nanti kelak menjadi keluarga besar Bapak dan juga masyarakat di sini. Satu permohonan kami Pak mewakili keluarga, kami hanya menitipkan Mas Fajar nanti kelak setelah menikah sudah menjadi bagian dari keluarga Bapak dan juga keluarga besar di sini serta masyarakat di sini Pak ya. Saya titip, mungkin nanti Mas Fajar ada tingkah laku atau perilaku yang salah di tengah masyarakat atau di keluarga, kami mohon diarahkan dan dibimbing Pak. Maklum kalau masih muda kan untuk menjalani hidup dan kehidupan itu masih ada banyak gelombang-gelombangnya Pak. Mohon bimbingan Bapak. Itu yang orang tua dari Mas Fajar minta kepada kami untuk mewakili, dan juga kami beserta rombongan Pak hanya berdoa mudah-mudahan kelak kedua mempelai ini dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang penuh keberkahan dan menjadi imam dalam keluarga yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga sama keluarga besar dari Kebumen Pak, mohon maaf kami hanya bisa membawa oleh sedikit Pak, jangan dilihat dari nilainya Pak, tapi ini mewujudkan bentuk rasa kasih sayang kami, rasa silaturahmi kita kepada Bapak. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami juga mohon maaf Pak bila mana kedatangan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan yang mana penyerahan yang disampaikan oleh keluarga besar daripada almarhum Bapak Zainal Arafat, yaitu Al-Ustaz Bapak Soleh, yang mana beliau sudah menyampaikan apa-apa yang beliau sampaikan. Keluarga besar Bapak Sabeni sudah dapat mendengar. Alhamdulillah, kesemuanya itu sudah menjadi hak prerogatif Allah. Rezeki yang diberikan oleh Allah itulah salah satu yang kita harus syukuri. Dan untuk itu kami mewakili daripada keluarga besar Bapak Sabeni untuk menerima daripada keluarga besar Bapak Zainal Arafat, dan untuk dinikahkan yaitu putra almarhum Muhammad Fajar bin Yulian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati yaitu wabil khusus keluarga besar Bapak Sabeni dan Ibu Dalilah, dan keluarga besar calon desa yaitu keluarga besar Bapak Zainal Arafat almarhum dan Ibu Soimah, dan serta
segenap keluarga rombongan yang kesemuanya dapat hadir memenuhi daripada undangan Bapak Sabeni dalam acara yaitu yang amat sakral, acara akad nikah yang insya Allah nanti akan dilaksanakan kurang lebihnya jam 9.00. Dan untuk itu kami mewakili daripada keluarga besar Bapak Sabeni mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana di sana sini ada kekurangan, baik penerimaan, baik jamuan yang namanya datang dari jauh-jauh, dari Jawa Tengah, dari Kebumen, mungkin sudah dari malam berangkat sampai pagi, sampai di Jakarta, persediaan cuma hanya ini saja. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf karena itulah kemampuan daripada keluarga kami. Dan tadi sudah diungkap oleh pembicara keluarga besar Bapak Zainal Arafat, kami datang kemari tidak membawa apa-apa. Yang kami bawa hanyalah sebagai halawah atau bingkisan. Namun semua itu tidak menjadi bahan tolak ukur daripada keluarga kami. Apalah artinya banyak bawa-bawaan yang dibawa, tapi satu yang tidak dibawa tidak akan terjadi, yang namanya acara akad nikah. Alhamdulillah seserahannya saya sudah terima, dan mungkin saudara pajarnya ada Pak? Sudah dibawa? Sudah. Saya kurang begitu mengenal. Ya, alhamdulillah sudah ya. Ya. Jadi intinya tiada membekas atau tiada arti apa-apa, sekalipun Bapak membawa bawaan banyak tapi tanpa pajar, apalah artinya. Yang kami harapkan adalah saudara pajar agar nanti dinikahkan oleh kepada seorang wanita pujaan beliau, yaitu putri pertama Bapak Sabeni yang bernama Lumpia Indonesia, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan jam 9. Dan untuk itu kami juga berpesan kepada keluarga Bapak Zainal Arafat, lain adang, lain akad, lain cara. Mungkin nanti yang namanya lambat laun Lumpia ini mempunyai seorang suami yang namanya kampung Pak, kampung, yang namanya lebaran pasti pulang kampung. Ya, pulang kampung udah ketemu dengan keluarga-keluarganya, tiba-tiba dari Jakarta Lumpia disuruh nyambel, dia kagak bisa, disuruh masak, dia kagak bisa. Jangan dicemoohin Pak, memang itulah anak sekarang. Ya, sekalipun saya juga sekarang saya ya contoh banget, ya baru setengah abad lebih dikit. Ya, itu ya kami berpesan jangan dicemoohan, tolong dididik, diarahin. Yang namanya sayur asem sama Pak, namanya sayur asem, tapi yang namanya dijawab beda. Jangan, ya jangan. Nah ini dimakan, jangan ya kali dimakan Pak kalau di sini. Ya kagak dimakan ya kalau di sini. Orang kagak disuruh makan, jangan dimakan. Tapi kalau di Kebumen harus dimakan. Itu. Ya mohon bila mana beliau nanti di sana tutur kata kurang sopan santunnya, kurang mengenal, yang mana orang tua harus dipanggil engkong, kata orang Betawi, yang namanya baba dipanggil baba, tolong diarahin, itu namanya mbok nih, nah itu. Ya kalau di sini juga Pak kayak ini Pak, saya ya sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus keluarga besar daripada Bapak Zainal Arafat almarhum dan Ibu Soima. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila di sana sini ada kekurangan, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا طالع البدر علينا مرحبا من ثنيات وداعي مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا طالع البدر علينا مرحبا من ثنيات وداعي علينا مرحبا من ثنيات وداعي مرحبا يا نور عيني مرحبا اللهم صل وسلم وزد وعظم وعلم وتقدر وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأسرف العباد العرب والعجم والإمام الغيبة والحرم وترجمن بلسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم وخطيبنا وشفيعنا وقرعة عيوننا ومولانا محمد ذي الوسر يا رب ذي الوسر يا ربي والكرامة وتزييما علي الجليل سادتنا وإمتنا إله رب العالمين الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين مرحبا بك يا حبيبي مرحبا بك مرحبا. Assalamualaikum. Ngantennya aja maju. Kita ada maju. Oh, Bu maju dikit, Bu. Mas, nunduk dikit, Mas. Ya. Mas, nunduk. Ya, Mas nunduk pelan-pelan, Ibu ngalunginnya pelan-pelan aja. Oke, sambil dirapin, Bu. Kembang melatinya rapihin. Oke, udah cukup. Mas, cium tangan ke Ibu, Mas. Oke, tahan dulu. Ke Bapak, Mas, cium tangan. Oke, tahan. Oke. لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لا تقربوا الزنا إنه
إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستنى بسنتي ومن سنة النكاح وقول ما يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولدا ودود فإني مكثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. قولوا جميعا أستغفر الله من ترك الصلاة أستغفر الله من ذنوب العباد أستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمنا بالله وبما جاء عن الله. آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ya mohon maaf. Ya mohon maaf. Bila ada salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bapak, pada hari ini pria akan melangsungkan pernikahan. Ya mohon izin, mohon doa restu Bapak untuk menikahkan pria dengan calon suami yang bernama apa namanya? Biar ikhlas, biar ridho. Pernikahan ini Bapak laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihi nikah wa nahadu 'ani sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rahmanir-Rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya hormati para alim ulama, para satid, para satija, para hujaz, bapak masyarakat, bapak RT, bapak RW dan para pemuda antara Muhammad Badar Wiranto dan Lubia Indonesia. Sebelumnya marilah kita beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala agar
kita semua yang hadir di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kita semua beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bagian dulu, mana teksnya dulu? Yang tadi saya kasih ini tinggal dibaca aja teksnya, ya. Oh, perlu dihafalin, dibaca aja nggak apa-apa. Coba baca, saya terima. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lutfia Indonesia binti Bapak Sabeni dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Ya, udah tinggal dibaca aja. Mau dibayar tunai, baca kita yang ada di sini, ya. Siap ya? Saksi ya, saksi. Langsung ya, nggak boleh doang ya. Kalau doang dicemburin sekali. Saksi ya. Tadi mana ya? 3 gram. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Usiku binafsi bitaqullah. Ya Muhammad Fajar Duwirianto bin Jainan Arafat Udawi juga ma'amur bin syakri ma'rufin au taslihi bi ihsan. Lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ananda Muhammad Fajar Dwi Rianto Muhammad Fajar Duwirianto bin bin Zainal Zainal Arafat bin Zainal Arafat saya nikahkan saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Lutfia Indonesia kepada engkau dengan mas kawinnya perhiasan emas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lutfia Indonesia binti Bapak Sabeni dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. mana sah? Alhamdulillah alamin rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbil arsyil azim. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adil makhluqati ajma'in. Wassalli wa sallim bil alim al adil ila yaumiddin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal mu'minina wal mu'minat rahimhum wal amwat. Rabbana uzurna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kubra wa Aisyati ridha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah Zahra. Allahumma arzuqhuma zurriyatan thayyibatan mahmunatan fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat 18 April 2025 saya Muhammad Fajar Dwi Rianto bin Zainal Arafat berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Lutfia Indonesia binti Bapak Sabeni dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut
menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4 membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Jakarta tanggal Jakarta tanggal 18 April 2025. Muhammad Fajar Tumirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal azwaja kullaha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdul khalqi jinniha wa insiha wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bila mutahaha amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Para bapak ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, besan kami keluarga besar Bapak siapa? Zainab ya, dari Kebumen, alhamdulillah. Dan juga yang berbahagia kedua mempelai ya, anak kita saudara Fajar dan saudari Ina ya, Dia ya, iya. Fajar katanya udah punya istri ya, belum ya? Alhamdulillah Fajar udah punya istri ya. Saya doakan bersama-sama semoga rumah tangganya Allah jadikan sakinah, mawaddah dan warahmah. Bapak Ibu, sekedar nasihat ya buat kedua mempelai, khususnya pengantin baru dan juga kita semua pengantin lama. Kita juga pengantin lama kudu banyak-banyak nasihat ya, termasuk saya juga. Firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebesar ya, sebagian besar tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Azwaja artinya apa? Berpasang-pasangan. Jadi Allah nyiptain kita Pak, nyiptain makhluknya berpasang-pasangan, semuanya pasti ada pasangannya. Ada atas, ada bawah ya. Ada pagi, ada sore, ada laki-laki, ada perempuan. Ini pasangan namanya. Hati-hati Pak, zaman sekarang pasangan tak ada laki-laki, laki-laki. Ada nggak tuh? Perempuan nama lebih pasangan namanya. Kalau laki-laki namanya bukan pasangan, mau ngadu apaan? Mau ngadu pukulan tebu, gitu kan? Ada lagi perempuan, itu bukan pasangan, itu memutuskan keturunan namanya. Nggak bakal beranak, nggak bakal bunyi Pak. Ya, ini ntar gini lagi beranak nih. Udah ada besar, gitu kan? Ya. Azwaj, untuk apa? Litas kunu ilaiha, untuk tentram. Ya, kita kawin itu, nikah itu untuk tentram Bapak Ibu. Litas kunu ya. Nah, bukan sekedar kita nikah di hadapan penghulu, di hadapan para wali, para saudara semua dihadirin, tapi ingat aja ya, yang ayatnya Allah katakan wajal bainakum mawaddatau warahmah. Allah jadikan kalian cinta dan kasih sayang. Karena cinta itu Pak bakal hilang. Ini bapak nih yang udah ngobrol ke atas sama ibu, sama istrinya, ada gak cinta sekarang? Udah gak ada, cinta udah hilang ya. Yang ada apa? Sayang. Tuh, pasangan sayang. Makanya kalau sayangnya gak ada, cinta doang, masih muda, kelihatan cantik, kelihatan ganteng, bisa bubar rumah tangga tuh. Kenapa? Gak ada sayang di hati. Yang ada cinta doang, cinta bakal apa? Bakal hilang ya. Yang ada sayang. Makanya Allah jadikan cinta dan kasih sayang. Kalau sayang ada, insya Allah lebih daripada cinta. Mana buktinya Bapak Ibu? Nenek-nenek, mana nenek-nenek? Ada nenek? Ada. Nenek-nenek kalau undangan orang ngaji bawa tas gede banget. Untuk apa tuh? Untuk diisiin kue lemper
kue lapis. Ditanya sama orang, buat siapa nek? Buat ngkong lu ngopi. Gua kesian. Yang ada kesian bukan cinta, yang ada sayang, ya kan? Aki-aki juga sama, ya kong ya. Ini kong depan nih, ya. Bener nggak ibu? Kadang-kala anaknya kaya, suruh nginep nginep katanya. Nggak betah tuh seorang ibu, seorang minyak. Kenapa? Gua kesian sama balu begitu. Bukan cinta, bukan yang ada kesian. Tuh ya, Adi, tanamkan ya Pak Jar ya, yang ada sayang sampai kita tua, sampai meninggal dunia. Kalau cinta tuh ya Allah, kadang-kadang kita ke undangan bareng-bareng, bini kita kesandung, apa sayang, pelan-pelan jalannya gitu. Itu cinta. Kalau udah tua cinta nggak ada. Kondangan bareng bini kesandung, sama kotor gitu ngomongnya. Ya, kan udah nggak ada sayang. Kalau sayang tetap, ya, tuh paham ya? Tanamkan cinta dan kasih sayang. Nah, untuk rumah tangga kita bahagia, bagaimana rumah tangga Rasulullah? Siapapun kita orangnya, pengen hidup bahagia, hiduplah sebagaimana Rasulullah. Kita seorang pemimpin, bagaimana pemimpin Rasulullah? Kita seorang kepala rumah tangga, bagaimana Rasul memimpin rumah tangganya? Makanya Rasul mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau pikir-pikir Pak, rumah Nabi kayak apa sih kalau kita bersejarah? Hanya pepak korma, tanahnya belum kalah. Tapi Nabi ngomong, baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa? Di dalamnya ada orang-orang ahli ibadah semua. Yang bahagia rumah tangga, ibadah banyakin. Apalagi nikah nih. Nikah ini ibadah sepanjang tahun Pak. Ya, ibadah yang paling panjang apa? Ibadah nikah, kawin. Ya, sholat paling 5 menit sholat, ya enggak? Kalau nikah seumur-umur itu ibadah sepanjang tahun, sepanjang umur ibadah nikah. Ya, pacar ngasih belanja sama bini itu ibadah aja. Ya, sehari sejuta. Ya, ya, bini kainin suami ibadah bukan? Ibadah, makanya ibadah sepanjang masa itu nikah. Ya, laki-laki yang belum nikah ibadahnya kurang berarti. Dia belum? Udah. Kali belum kalian ini. Ya. Terus panjang kita rumah tangga nikah apa kita ibadah mulu ibadah terus. Oh ya. Jadi pertama bagaimana Rasulullah nih Rasul ngajarin kita melihat kekurangan jangan kelebihannya. Ya, yang zul ilaihi ma naqsihima. Keduanya mengangkat kepada kekurangannya jangan kelebihannya. Kalau kelebihannya hilang, kita hilang cinta kita, hilang sayang kita. Kalau kita kekurangannya, insya Allah ya. Tuh keduanya lihat. Iya ya. Kalau laki lagi mamanya nggak punya duit, jangan marah-marah. Ya, minta beras jangan sama laki, mintanya sama Allah. Tapi di kuping laki. Mas Pajang nggak punya beras. Ya Allah nggak punya beras, gitu ya. Jadi minta. Jadi apa? Kita ngakuin kesalahannya, ya. Ada Pak cerita Pak Nabi kita makai rumah tangganya awet, ya. Ini karena apa? Karena mereka itu berebut kesalahan, bukan merebut benar. Kalau kita rumah tangga pasti ada cekcok yang apa direbutin? Kebenaran, merasa paling benar. Nabi enggak Pak. Dan Aisyah juga sama. Kenapa nggak pernah berantem? Karena kalau ada masalah merasa paling salah, bukan paling benar. Beda sama kita. Nah kita pernah pulang kemalaman Pak. Hanya Aisyah istrinya nungguin Rasulullah belum pulang-pulang udah malam. Ini seorang istri ibu nggak masuk kamar enggak, nungguin lakinya belum pulang-pulang. Karena kecapean nungguin suami belum pulang, sampai tertidur di balik pintu. Tuh Aisyah tuh nggak masuk kamar enggak, nungguin suaminya ketiduran di balik pintu. Rasulullah datang malam-malam ibu bapak. Rasul tahu di balik pintu ada istrinya, enggak ngetok pintu, enggak. Takut ngeganggu. Akhirnya apa? Tidur di luar pintu. Tuh, coba lihat. Ya. Ketika bangun kedua-duanya ngapain? Berebut salah. Ya Rasulullah ya suamiku maafin saya nungguin kamu ketiduran.
Apa kata Rasul? Saya yang salah, saya pulang kemalaman. Berantem nggak tuh? Enggak, ada berebut salah. Kalau kita bapak pulang malam-malam nih, ngetok-ngetok pintu, bini udah tidur. Neng, nyalo, budek lo gitu. Dikata mati tuh bini. Bini marah-marah dikata budek. Buka pintu tuh bini, ngomong apa? Lu laki-laki dari mana malam-malam? Tuh, berantem nggak? Tuh, karena ego di luar. Kalau udah enak Pak, ada HP ya, aircon dinginnya di kamar ya, Neng ya, tungguin suami, gitu ya. Itulah ibadah kita juga, ibadah seorang Islam. Dan apabila ada kesalahan, boleh bohong nggak apa-apa nih, ya, bohong kan nggak boleh nih. Tetapi kalau buat nyenangin suami, nyenangin istri, boleh berbohong, nggak apa-apa. Yang penting senang. Contohnya begini, umpamanya Fajar, nih Pia bikin teh nih, bikin kopi nih. Pia karena capek, habis nyuci, habis gosok, bukan ngasih gula, malah ngasih garam. Kopi sama garam jadinya. Dikasih Fajar dah, nih Mas Fajar, silakan ngopi. Wah, sedikit bulu Fajar. Apa kata Fajar? Nikmat banget ini kopi. Oh, ya kan? Nikmat nih kopi Neng, buat Neng gak ada lari, pokoknya rasanya paling enak. Coba jajalin Neng, tuh jajalin bininya tuh, diminum, boleh. Minta maaf istri, ya abang minta maaf, kayak saya gula, ternyata apa? Garam. Tuh, berantem gak tuh? Kenapa? Fajarnya gak egois. Coba kalau kita minum kopi nih, jangan kan pakai asin, ya lupa gula aja marah-marah. Weh, lu ngasih gua atau balik? Ya, tuh ya kan? Kenapa? Marah-marah. Ini juga marahin, dia marah lagi gitu ya. Jadi ayo Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah beri keturunan yang soleh dan solehah. Ya, insya Allah ya. Anaknya itu soleha. Caranya lagi, kalau mau hubungan suami istri, jangan lupa baca doa. Apa baca doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya.
bersamamu, ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Malam selalu panjang di waktu aku merindukanmu. Kau bisa menjaga aku hingga diriku merasa teduh. Aku seperti kamu menginginkan dan memerlukanmu. Karena kita tak mampu untuk selalu pergi menjauh. Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih untuk jadi kekasihmu. Dan kau pun telah aku minta setia sepertiku hingga waktunya tiba.
sadari aku telah jatuh cinta dari hatiku terdalam. Sungguh aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Terimalah pengakuanku, percayalah kepadaku. Semua ini ku lakukan karena kamu memang untukku. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku, seumur hidupku. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Cintaku bukan cinta biasa. Jika kamu yang mempunyai dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Terimalah pengakuanku. Inilah aku apa adanya, yang ingin membuatmu bahagia. Maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu.